Shalom semuanya, senang kembali dalam program Deep Talk with Pase. Kita akan melanjutkan tadarusan Alkitab kita. Dan pada episode kali ini kita akan masuk membahas atau membaca dan sedikit merenungkan kitab Daniel pasal yang ke-10 ya. Secara saya pribadi, ini kitab Daniel khususnya pasal 10 adalah sebuah atau suatu ayat atau suatu perikop, suatu cerita yang cukup melekat di dalam benak saya karena saya menjadi tertarik dengan membaca Alkitab itu karena dulu berarti 20-an tahun yang lalu ada seseorang hamba Tuhan yang mengkhotbahkan sesuatu dari Daniel pasal 10 ini dengan angle yang main blow gitu ya. Jadi saya nggak terpikirkan sebelumnya dan itu membuat seingat saya kalau saya harus jujur itu adalah cerita Alkitab yang membuat saya tertarik dan akhirnya tertantang dan akhirnya sampai sekarang menyukai menggali Alkitab. Karena Alkitab itu ketika digali kita bisa mendapatkan sesuatu yang nggak kita temukan hanya sekedar dari membaca ayat-ayat secara sambil lalu saja. Meskipun jujur saja pemahaman saya tentang apa yang saya dapatkan dari Daniel 10 itu sekarang sudah berbeda dengan apa yang saya dapatkan dari seorang hamba Tuhan di 20-an tahun yang lalu. Tapi tetap saya nggak mungkin lupa gitu ya momen ini dan ayat ini. Dan saya antusias sekali ketika kita sampai di Daniel pasal 10 ini. Ya, sebelum kita mulai, kita satu hati kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan buat hari ini kami boleh ada dalam program Tadarusan Alkitab. Kami ingin membahas tentang Daniel pasal 10. Cara kepada kami masing-masing, jangan satupun kami yang kau lalui. Kami siap diberkati Tuhan luar biasa dari Daniel 10 ini. Haleluya. Amin. Kita siapkan Alkitab kita ya, Daniel pasal yang ke-10. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Ya, Daniel pasal 10, penglihatan Daniel di tepi sungai Tigris ya. Perikopnya. Sungai Tigris kita tahu adalah salah satu sungai yang paling tua ya, paling tidak itu sudah dicatat sejak ketika Tuhan menciptakan Taman Eden yang dilintasi oleh 4 sungai ya, atau dari tempat itu mengalir 4 sungai ya, yakni salah satunya adalah sungai Tigris. Dan kita baca ayat 1 dari pasal 10 ini sampai dengan ayat terakhirnya. Pada tahun ketiga pemerintahan Kores, raja orang Persia, suatu firman dinyatakan kepada Daniel yang diberi nama Belsasar. Firman itu benar dan mengenai kesusahan yang besar. Maka dicamkannya lah firman itu dan diperhatikannya lah penglihatan itu. Pada waktu itu aku, Daniel, berkabung 3 minggu penuh. Makanan yang sedap tidak kumakan, daging dan anggur tidak masuk ke dalam mulutku, dan aku tidak berurap sampai berlalu 3 minggu penuh. Pada hari ke-24 bulan pertama, ketika aku ada di tepi sungai besar, yakni sungai Tigris, kuangkat mukaku lalu kulihat tampak seorang yang berpakaian kain lenan dan berikat pinggang emas dari Ufas. Tubuhnya seperti permata Tarsis, dan wajahnya seperti cahaya kilat, matanya seperti sulu yang menyala-nyala, lengan dan kakinya seperti kilau tembaga yang digilap, dan suara ucapannya seperti gaduh orang banyak. Hanya aku, Daniel, melihat penglihatan itu, tapi orang-orang yang bersama-sama dengan aku tidak melihatnya. Tapi mereka ditimpa oleh ketakutan yang besar, sehingga mereka lari bersembunyi. Demikianlah aku tinggal seorang diri. Ketika aku melihat penglihatan yang besar itu, hilanglah kekuatanku. Aku menjadi pucat sama sekali dan tidak ada lagi kekuatan padaku. Lalu ku dengar suara ucapannya, dan ketika aku mendengar suara ucapannya itu, jatuh pingsanlah aku tertelungkup dengan mukaku ke tanah. Tapi ada suatu tangan menyentuh aku dan membuat aku bangun sambil bertumpu pada lutut dan tanganku. Katanya kepadaku, Daniel, engkau orang yang dikasihi, camkanlah firman yang kukatakan kepadamu, dan berdirilah
pada kakimu, sebab sekarang aku diutus kepadamu. Ketika hal ini dikatakannya kepadaku, berdirilah aku dengan gemetar. Lalu katanya kepadaku, janganlah takut Daniel, sebab telah didengarnya perkataanmu sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu, dan aku datang oleh karena perkataanmu itu. Pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku. Tetapi kemudian Mikael, salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka, datang menolong aku dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Lalu aku datang untuk membuat engkau mengerti apa yang akan terjadi pada bangsamu pada hari-hari terakhir, sebab penglihatan ini juga mengenai hari-hari itu. Ketika dikatakannya hal itu kepadaku, kutundukkan mukaku ke tanah dan aku terkeluh. Tapi sesuatu yang menyerupai manusia menyentuh bibirku. Lalu kubuka mulutku dan mulai berbicara. Kataku kepada yang berdiri di depanku itu, Tuanku, oleh sebab penglihatan itu aku ditimpa kesakitan dan tidak ada lagi kekuatan padaku. Masakan aku, hamba Tuanku ini, dapat berbicara dengan Tuanku? Bukankah tidak ada lagi kekuatan padaku dan tidak ada lagi nafas padaku? Lalu dia yang rupanya seperti manusia itu menyentuh aku pula dan memberikan aku kekuatan. Dan berkata, hai engkau yang dikasihi, janganlah takut, sejahteralah engkau, jadilah kuat, ya jadilah kuat. Sementara ia berbicara dengan aku merasa kuat lagi dan berkata, berbicaralah kiranya Tuanku, sebab engkau telah memberikan aku kekuatan. Lalu katanya, tahukah engkau mengapa aku datang kepadamu? Sebentar lagi aku kembali untuk berperang dengan pemimpin orang Persia, dan sesudah aku selesai dengan dia, maka pemimpin orang Yunani akan datang. Namun demikian aku akan memberitahukan kepadamu apa yang tercantum dalam kitab kebenaran. Tidak ada satupun yang berdiri di pihakku dengan tetap hati melawan mereka, kecuali Mikael, pemimpinmu itu. Haleluya. Sampai di sini ayat 21. Ya. Peristiwa yang menurut Daniel itu terjadi di tepi sungai Tigris. Jadi ceritanya kan kurang lebih Daniel mendapatkan sebuah penglihatan, ya, seperti biasa kita sudah tadarusan Daniel dari pasal pertama. Daniel diberi karunia Tuhan bukan saja bisa membaca mimpi seseorang dan menafsirkannya, tapi Daniel juga dapat privilege dari Tuhan karena dia memang sudah komitmen sejak awal tidak mau menajiskan diri. Dengan cara Tuhan memperlihatkan apa yang terjadi di masa datang. Masa datang itu masa di mana nanti Daniel juga masih hidup sebagai manusia di bumi. Dan ada beberapa juga kita sudah tadarusan dan hari ini juga kita tadarusan juga. Sesuatu yang terjadi nanti setelah Daniel tidak lagi hidup sebagai manusia. Jadi Daniel termasuk nabi Tuhan di Perjanjian Lama yang mendapatkan penglihatan tentang hari akhir. Ya. Kalau saya membaca apa yang dilihat Daniel di pasal 10 ini adalah sesuatu yang memang terjadi di hari akhir terhadap Israel secara khusus, terhadap bangsamu, kata orang yang sesuatu atau oknum yang menjumpai Daniel ini. Jadi Daniel memang luar biasa karena meski banyak nabi, tapi biasanya nabi-nabi Perjanjian Lama itu bernubuat sesuai konteksnya. Ya, bernubuat menyampaikan kehendak Tuhan, menyampaikan apa yang Tuhan mau yang terjadi pada saat itu, pada momen itu, atau dalam momen yang tidak lama lagi terjadi. Bukan sesuatu yang masih lama atau masih jauh terjadi. Kalaupun terucapkan dari lidah dan dari tulisan para nabi Perjanjian Lama yang bisa kita temukan dalam kitab Perjanjian Lama, saya percaya apa yang dituliskan oleh nabi dan apa yang diucapkan oleh nabi itu yang kita baca sekarang di Alkitab kita, di Alkitab Perjanjian Lama, itu bisa saja besar kemungkinan bagi saya tidak disadari oleh si nabi itu. Ketika dia menulis, ketika dia mendapatkan nubuatan untuk disampaikan kepada umat Israel, nabi itu tidak dipertontonkan begitu. Sesuatu yang terjadi nanti. Ya. Jadi itu hikmat itu didapat oleh nabi, dan nabi itu ya membahasakannya gitu ya. Jadi bukan sesuatu yang seperti Daniel yang dikatakan Daniel mendapatkan vision atau penglihatan. Jadi Daniel mendapatkan mimpi, penglihatan, kemudian dia tulis. Nggak seperti itu. Dan apa yang saya dapatkan
dalam pembacaan kitab nabi-nabi di Perjanjian Lama, tidak semua teorinya seperti yang kita baca di Daniel. Kita tahu di beberapa tempat di Perjanjian Lama ada orang yang kalau kerasukan, dalam arti bukan kerasukan ya, kalau diurapi oleh roh Allah atau roh Allah hinggap kepada orang tersebut, ya orang itu seperti manifestasi begitu, ya. Dan contohnya dalam kisah Saul. Saul itu kan pernah diurapi oleh roh Allah hinggap, roh Tuhan hinggap atasnya, dan dia ya berkata-kata seperti layaknya nabi-nabi, sehingga orang-orang berkata, apakah Saul juga nabi gitu. Tapi Saul tidak pernah dikatakan, atau nabi-nabi lain tidak pernah secara spesifik dikatakan mendapatkan vision atau penglihatan atau mimpi. Ya. Jadi seperti itu kok pola kerja dari roh Allah ketika ingin memakai seseorang yang kita sebut nabi kemudian hari, itu tidak sama gitu ya. Dan Daniel ini termasuk yang luar biasa karena dia mendapatkan vision, penglihatan. Mungkin karena memang dia adalah orang yang paling bijaksana, orang yang paling berhikmat, orang yang pandai, cerdas, lebih dari 10 kali orang-orang cerdas pandai di zamannya, sehingga dia dapat privilege itu dari Tuhan, sehingga Tuhan memberikan sesuatu penglihatan kepada dia. Karena tanpa Tuhan harus menjelaskan saja, Daniel sudah agak mengerti atau peka bahwa ini sesuatu tentang masa depan, dan Tuhan baru menyampaikan pesannya kemudian untuk dicatat atau untuk berkata kepada Daniel, jangan sampaikan itu. Ya. Jadi ada beberapa mimpi yang Daniel lihat yang harus disampaikan, ada mimpi yang Daniel lihat yang Tuhan bilang, sembunyikan itu daripada semua orang. Tuhan hanya memperlihatkan itu kepada Daniel, hambanya yang luar biasa ini. Dan ketika Daniel mendapatkan mimpi di dalam konteks pasal 10 ini, dia akhirnya berpuasa dalam konteks yang benar. Puasa Daniel itu ya seperti ini. Banyak orang seperti saya singgung di pasal 1, orang berpuasa, ya, berpuasa Daniel katanya. Ya. Tapi sebenarnya juga tidak secara utuh dilakukan. Banyak orang juga melakukan puasa Daniel, bukan puasa Daniel pasal 1, tapi pasal 10 ini. Ya. Apa itu puasa Daniel pasal 10 ini? Di ayat 2. Pada waktu itu, aku Daniel berkabung 3 minggu penuh. Ya. Makanan yang sedap tidak kumakan, ya. Benar ya. Daging dan anggur tidak masuk dalam mulutku, dan aku tidak berurap sampai berlalu 3 minggu penuh. Ini yang lahiriah aja. Ya. Orang kalau mengatakan puasa Daniel, mungkin ada yang melakukan 21 hari 3 minggu penuh. Makanan yang sedap tidak aku makan. Daging dalam hal ini, ya. Dan anggur tidak masuk ke mulutku. Persis seperti Daniel pasal 1. Daniel dalam konteks puasa Daniel di pasal 1 itu tidak makan makanan raja, tidak mau minum anggur raja. Tapi bukan di itu saja kan, saya sudah paparkan di pasal 1, intinya Daniel di pasal 1 itu tidak mau menajiskan diri. Maka rupanya ritme ini terus dilakukan oleh Daniel, dan ketika Daniel berpuasa, ya puasanya seperti itu. Dan karena di pasal 10 ini Daniel tidak ada di istana raja, di pasal 10 ini Daniel sedang ada di tepi sungai Tigris. Dia tidak dapat asupan, dia tidak dapat kiriman, dia tidak dapat catering makanan raja dan anggur raja, ya. Maka Daniel di tepi sungai Tigris ini pun tidak membawa bekal, atau juga tidak membeli sesuatu yang dikatakan tadi, makanan yang sedap. Ya. Tapi tensinya bukan untuk tidak menajiskan diri, tentu, karena makanan yang biasa yang bisa dibeli di warung itu kan tidak terlalu najis seperti yang saya pernah paparkan di pasal 1 tentang makanan raja dan minuman anggur raja yang dipersembahkan mungkin sebelumnya kepada dewa-dewi, sembahan Babel, dan lain sebagainya. Jadi Daniel di sini memang tidak makan yang enak dan tidak minum yang enak. Minum yang enak itu maksudnya anggur. Padahal konteks di dalam padang pasir, Timur Tengah, minum anggur itu sesuatu yang biasa. Malam-malam dingin, minum anggur menghangatkan tubuh itu lebih bagus, membuat orang bisa survive. Ya. Tapi tidak dilakukan Daniel. Padahal Daniel punya kemampuan karena dia orang yang terdekat dengan raja, ya kaya raya pastinya, membawa daging dengan bujang-bujang yang bisa mengolahnya, dengan budak-budak yang bisa mengolahnya, dan membawa anggur bisa saja, tapi tidak dilakukannya itu. Nah, tapi orang-orang berhenti di sini. Hanya yang berpuasa Daniel sesuai pasal 10 ya, cuma berpuasa 21 hari tidak makan makanan yang enak dan tidak minum minuman yang enak, dan berhenti di situ. Padahal puasa Daniel dalam konteks pasal 10 ini jelas sekali.
Bukan itu saja, ya. Dia tidak berurap, ya, sampai berlalu 3 minggu penuh. Berurap itu ya tidak apa namanya, membasahi kepalanya dan mukanya. Ya. Dia benar-benar tidak menyentuh sesuatu yang segar. Bayangin Bapak Ibu, meskipun kita tinggal di kamar ber-AC sekalipun, ya, kalau muka tidak kita basahi dan kita tidak bilas dengan sabun, dengan pelembab, tentu akan menjadi kering gitu ya. Itu kalau di ruang ber-AC, tidak keringatan tapi tetap tidak enak ya. Tapi Daniel di luar, di alam gitu, karena kan di tepi sungai Tigris kan panas, dingin, debu. Dia tidak berurap, padahal di situ ada limpah air. Jadi memang konteks puasa Daniel itu dia membatasi diri luar biasa. Itulah konteks puasa Daniel yang benar dalam pasal 10. Ada air di tepi sungai Tigris, tapi dia tidak berurap. Kalau di padang pasir, jauh dari sungai, tidak ada air, dia tidak berurap, itu biasa. Tapi di padang pasir, di tepi sungai, godaan untuk berurap itu pasti ada. Kenapa? Air berlimpah. Tapi Daniel tidak melakukan itu 3 minggu penuh. Jadi dia makan ala kadarnya, tidak makanan yang enak, minum ala kadarnya, tidak minum anggur juga. Dan juga dia membatasi diri luar biasa. Membatasi diri di sini bukan saja tidak berurap meskipun ada air banyak, tapi dia juga membatasi diri artinya ketika dia mau berpuasa, dia meninggalkan istana raja. Dan Bapak Ibu tahu istana raja bukan saja tempat yang berlimpah makanan dan minuman, tapi berlimpah segala-galanya. Keindahan mata, semuanya ada di istana raja. Kenyamanan hidup itu semuanya ada di istana raja. Dan Daniel untuk 3 minggu ini keluar dari kenyamanan itu. Nah inilah puasa Daniel yang benar. Kalau ngomongin lahiriah. Tapi berapa banyak orang yang berkata, saya sedang berpuasa, Daniel itu sedang benar-benar membatasi dirinya. Cuma tidak makan yang enak, cuma tidak minum yang enak selama 21 hari mah gampang aja. Karena kita masih bisa makan yang lainnya. Kita mungkin tidak menyentuh nasi, hanya sayur dan buah-buahan selama 21 hari, apa susahnya? Tapi kita lakukan tetap di rumah kita, sesuatu tempat yang nyaman bagi kita. Bahkan beberapa orang yang berpuasa Daniel tetap bekerja bagi saya. Yaitu bekerja meskipun tanggung jawab, tapi kan masih menikmati kenyamanan. Karena kerja ya tetap kita masih bisa menikmati fasilitas-fasilitas dunia yang indah-indah. Naik mobil, benar nggak? Ke kantor masih dihormati kalau kita seorang atasan. Daniel juga bukan orang biasa kan di istana raja. Di istana raja mungkin dia tidak makan makanan raja. Dia tidak minum-minum anggur raja. Tapi di istana raja siapa yang tidak menghormati Daniel? Karena dikatakan Daniel sudah ada sejak zaman Nebukadnezar. Belsasar dalam kerajaan Babel. Dia ada di dalam kerajaan Media ketika Darius jadi raja. Dia sekarang ini ada di kerajaan Persia ketika Kores jadi raja. Semua orang pasti menghormati dia. Dia punya orang di istana lebih banyak yang posisinya di bawahnya Daniel daripada yang di atasnya Daniel secara struktural. Jadi dia menerima penghormatan dari orang-orang. Sama seperti saudara, kalau saudara ke kantor, saudara atasan, meskipun bawaanmu cuma 5-6 orang, tapi 5-6 orang itu memberikan penghormatan kepada kita. Tapi Daniel ketika berpuasa, dia menjauhi semua itu. Menjauhi kenyamanan, kemapanan, keenakan duniawi itu. Dan dia membatasi diri dengan sungguh-sungguh. Berapa banyak kita yang berpuasa Daniel, ngakunya sudah pernah berpuasa Daniel, melakukan hal itu. Itu secara lahiriah. Yang secara rohaniah, Daniel berpuasa tujuannya apa? Karena dia mendapatkan penglihatan yang membuat dia galau, yang membuat dia takut. Karena yang dia lihat itu sesuatu yang mengerikan. Bukan saja buat dirinya, tapi buat bangsanya. Nah, berapa orang yang berpuasa Daniel dengan konteks spirit seperti itu? Ya. Rata-rata orang berpuasa itu karena ingin meminta sesuatu kepada Tuhan. Meminta apa? Ya meminta macam-macam, hal-hal duniawi dan lain sebagainya. Karir lah, jabatan lah, ekonomi lah, pasangan hidup lah, keluarga kah? Daniel tidak demikian. Daniel mendapatkan firman lewat penglihatan itu mengenai kesusahan yang besar. Yang bukan cuma dialaminya, tapi dialami oleh bangsanya. Jadi ketika Daniel melakukan perkabungan puasa selama 21 hari di tepi sungai Tigris itu, dia sedang memikirkan orang lain, bangsanya, bukan cuma memikirkan dirinya. Berapa banyak orang yang berpuasa Daniel, atau mengaku sudah berpuasa Daniel, atau sedang berpuasa Daniel, itu sedang berniat
mengajukan pergumulan atau ingin sedang dalam kegalauan karena orang lain. Nah, itu loh problemnya. Biasanya kita berpuasa karena ada kebutuhan kita, ada needs kita, ada sesuatu yang kita inginkan. Ini yang kalau kita belajar dari Daniel ketika berpuasa, baik di pasal 1 maupun pasal 10 ini, itu sama sekali tidak terlihat. Daniel berpuasa untuk sesuatu yang di luar dirinya. Bukan semata ada permintaan, ada kerinduan, ada kemauan yang mau didapatnya, yang mau digapainya, sehingga dia berpuasa terlebih dahulu. Tidak. Nah, ini saja sudah banyak sekali orang Kristen yang tidak sampai pada pemahaman yang sederhana ini. Nah, intinya Daniel berpuasa di situ. Selama 21 hari dia lakukan itu, tapi tidak terjadi apa-apa. Kalau kita baca di ayat yang ke-24, pada hari ke-24 bulan pertama, hari ke-24, ketika aku di tepi sungai besar, yakni sungai Tigris, kuangkat mukaku, kulihat tampak seorang yang berpakaian seorang kain lenan dan berikat pinggang dari ufas dan seterusnya. Kalau kita baca di ayat-ayat di bawahnya, dia mengatakan seseorang seperti manusia, ya. Jadi ada tangan gitu ya menyentuh aku. Ya, perhatikan, saya baca dulu ya ayatnya tadi mana ya. Ayat 16 ya. Tetapi sesuatu yang menyerupai manusia menyentuh bibirku. Ya, jadi di hari ke-21 sampai hari ke-21 nggak terjadi apa-apa. Daniel berpuasa, tidak makan yang enak, tidak minum yang enak, termasuk anggur, tidak berurap, membatasi diri, tidak mandi, tidak raupan, tidak membasahi kepala, tidak membasahi kulit, dan lain sebagainya. Padahal di situ ada limpah air karena dia ada di tepi sungai Tigris. Dia sedang tinggalkan istana, menjauhi kemewahan dunia. Dia benar-benar sedang menyendiri dan juga mematikan kedagingan sungguh. Dia lakukan itu karena dia mendapatkan firman dan mimpi tentang malapetaka, penderitaan, zaman yang sukar terhadap bangsanya yang akan terjadi di depan. Selama 21 dia berdoa, berpuasa, tidak dapat jawaban. Tapi meskipun sudah lewat 21 hari dari ikhtiar dia untuk tidak berurap dan juga berpuasa, tidak dapat jawaban, dan dia tetap stay di tempat itu. Menunggu di tempat itu. Di hari ke-24. Ya. Di hari ke-24. Kalau kita baca coba. Ya. Terindikasi sih bisa saja penafsirannya di hari ke-24 itu Daniel sudah tidak berpuasa lagi. Kalimat ayat 2 kan begini. Pada waktu itu aku Daniel berkabung 3 minggu penuh. Makanan yang sedap tidak kumakan, daging dan anggur tidak masuk dalam mulutku, dan aku tidak berurap sampai berlalu 3 minggu penuh. Sampai berlalu 3 minggu penuh. Berarti dia lakukan sampai 21 hari. Pada hari ke-24 bulan pertama ketika aku di tepi sungai besar, berarti dia sudah melewati masa itu, 21 hari berpuasa itu. Tapi dia tetap ada stay di situ. Ya. Dia melihat ada seseorang yang tampak seperti manusia datang kepadanya. Di hari ke-24. Ketika dia sudah lewati puasanya, tidak terjadi apa-apa, dia tetap bertahan di tempat itu, masih menyendiri, meskipun mungkin tidak berpuasa lagi. Dia sudah minum anggur mungkin, dia sudah makan daging mungkin, dia sudah mandi mungkin, tapi dia tetap ada di luar istana, ada di tepi sungai Tigris. Dan di hari ke-24 itu seseorang yang seperti manusia menjumpai dia. Ini siapa? Dulu yang saya khotbahkan, karena saya mendapatkan pengajaran dari hamba Tuhan yang saya bilang itu mempengaruhi saya dan membuat saya tertarik membaca Alkitab, menggali Alkitab lebih dalam lagi. Dikatakan itu Gabriel. Karena dengan alasan, saya juga dulu berkhotbah demikian, dari 2 malaikat yang dicatat Alkitab, Mikael dan Gabriel, yang sering menjadi utusan Tuhan untuk menyampaikan pesan adalah Gabriel. Sedangkan Mikael itu lebih pada peperangan dan lain sebagainya, termasuk yang di ayat 20 ini. Di Wahyu jelas banget, Mikael itu berperang dengan Satan, ya, dengan sang naga. Ya. Jadi, banyak orang termasuk saya dulu menafsirkan Gabriel. Tapi kalau kita membaca runtut dari Daniel pasal 1, 2, 3, 4, 5, 6, Daniel sudah bertemu dengan Gabriel sebelumnya, di pasal-pasal sebelumnya, dalam sebuah penglihatan. Tuhan perintahkan kepada Gabriel, Gabriel, hampiri orang itu, maksudnya Daniel, sampaikan apa maksudnya.
Jadi kalau kita baca di pasal-pasal sebelumnya, Gabriel sudah pernah bertemu dengan Daniel. Mereka sudah pernah berkomunikasi. Kalau sudah pernah berkomunikasi, mestinya di dalam ayat-ayat yang kita baca di pasal 10 ini, Daniel berkata, kemudian Gabriel datang kepadaku di hari ke-24. Tapi rupanya tidak. Dia menggambarkan dengan tadi, seperti anak manusia, berikat pinggang emas, matanya seperti sulu, dan lain sebagainya. Sosoknya seperti manusia. Jadi rupanya dilihat Daniel ini bukannya Gabriel. Kalau menurut saya sekarang ini. Ya bisa saja sih Gabriel, tapi agak aneh karena Daniel sudah kenal Gabriel sebelumnya, tapi tidak disinggung nama Gabriel dalam konteks ayat 10. Karena dalam ayat 10 kan aku sendiri, ya, ada kalimat begitu. Meskipun Daniel mungkin tidak menuliskannya, tapi orang yang menuliskan cerita ini dapat sumber langsung dari Gabriel, dari Daniel, sehingga Daniel menekankan aku sendiri. Ya. Jadi mungkin ini bukan Gabriel yang menjumpai di hari ke-24. Dan juga bukan Mikael. Karena nama Mikael kemudian disebutkan di ayat-ayat terakhir. Jadi rupanya orang ini, sosok ini, sudah diutus untuk datang kepada Daniel. Ya. Ayat 12 ya, lalu katanya kepadaku, janganlah takut Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian, dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu. Dan aku datang karena perkataanmu itu. Jadi Daniel itu tadi, ya benar-benar mengosongkan dirinya, benar-benar menyendiri, benar-benar mematikan kedagingan itu dalam konteks di ayat 12 tadi, merendahkan diri di hadapan Tuhan, menyadari bahwa siapa dirinya, sehingga yang indah-indah itu tidak layak untuk dia rasakan selama paling tidak kurun waktu 21 hari ketika dia berpuasa dan berkabung itu. Merendahkan diri di hadapan Allah. Jadi kalau ada orang berpuasa tapi hidupnya tetap kacau, cuma nggak makan, nggak minum, cuma nggak mandi mungkin, selama 21 hari, tapi tetap ya berlaku seperti layaknya orang biasa, ya itu tidak dalam sikap sedang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jadi ketika Daniel lakukan itu selama 21 hari, di hari pertama Daniel berniat berdoa, meminta pengertian dari Tuhan, itu sudah dijawab oleh Tuhan. Sejak hari pertama engkau berniat mendapat pengertian, ayat 12, dan untuk merendahkan diri, aku datang oleh karena perkataanmu itu. Aku datang. Ya, dia memang diutus ya, tapi jelas banget. Jadi aku datang itu diutus sejak kau pertama kali. Jadi hari pertama Daniel berdoa, oknum ini yang saya yakin sekarang besar kemungkinan bukan Gabriel, tapi sosok yang lain, bisa malaikat juga, bisa the archangel lainnya, ya. Jadi paling tidak kalau ini malaikat, kita bisa mengerti sekarang ini bahwa malaikat utama itu bukan cuma Mikael dan Gabriel. Meskipun namanya tidak disebut, tapi malaikat ini jelas malaikat yang punya kedudukan yang spesial. Karena apa? Karena Mikael membantu dia. Ya. Meskipun dia tidak mengenalkan dirinya dalam ayat ini, dan saya juga cukup tidak yakin kalau ini Gabriel, karena tadi alasannya Daniel dan Gabriel sudah pernah bertemu, mestinya Daniel mengenali Gabriel, kalau Gabriel yang mendatangi di pasal 10 ketika di tepi sungai Tigris ini. Apakah itu adalah gambaran dari Yesus? Besar kemungkinan iya, karena ada kalimat seperti manusia, seorang seperti manusia. Ya. Jadi dalam dunia teologi itu ada Kristofani, atau penampakan Kristus di zaman sebelum dia inkarnasi. Ya. Di zamannya Abraham dia pernah menjumpai, di zaman Daniel ini besar kemungkinan itu. Tapi ini sekali lagi masih tafsir. Ya. Bisa Gabriel, bisa Yesus dalam Kristofaninya, penampakannya sebelum dia inkarnasi menjadi daging di dalam rahim Maria dan menjadi manusia hidup kurang lebih 33,5 tahun di Perjanjian Baru, atau sosok lainnya. Yang jelas ini dari surga karena diutus oleh Tuhan, dan dia berkata, aku sudah mendengar, kan Daniel berdoa kepada Tuhan di surga. Aku diutus, berarti ini adalah oknum yang berasal dari surga. Tidak bisa dipungkiri siapanya. Kita masih bisa berdebat, kita bisa berdiskusi, kita masih bisa menafsirkan berbeda-beda satu dengan lainnya. Tapi yang menariknya, pertama, doanya Daniel sudah didengar sejak hari pertama. Setelah Daniel berpuasa 21 hari, Daniel tetap ada di tempat itu. Di hari ke-24 akhirnya dijumpai. Kenapa begitu? Karena rupanya oknum ini yang menjumpai Daniel di tepi sungai Tigris ini berkata bahwa selama 21 hari, ayat 13, pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku. Kemudian
Mikael, salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka, datang menolong aku, dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Lalu aku datang untuk membuat engkau mengerti apa yang akan terjadi pada bangsamu pada hari-hari terakhir, sebab penglihatan ini juga mengenai hari-hari itu. Jadi rupanya 21 hari ketika Daniel berpuasa, berkabung di tepi sungai Tigris itu, sedang mematikan daging, merendahkan diri di hadapan Tuhan itu, sejak hari pertama, ini oknum sudah diutus dari surga untuk menjumpai Daniel. Tapi terhalang 21 hari selama masa puasanya Daniel itu. Kenapa? Karena dia dihalangi oleh pemimpin orang Persia. Ya. Pemimpin kerajaan orang Persia. Tentu pemimpin kerajaan orang Persia ini bukan Kores yang sedang berkuasa saat itu. Sebab bagaimana mungkin Kores yang manusia, raja kerajaan Persia, itu bisa menghalangi sosok supranatural yang berasal dari surga. Ya kan? Kan kita dimensinya berbeda. Jadi tentu ini adalah pemimpin spiritual dari kerajaan Persia atau raja Persia, penguasa dunia. Dan kita tahu bahwa penguasa dunia dalam ayat-ayat di Alkitab Perjanjian Baru bahwa musuhmu bukan darah dan daging tapi roh-roh jahat di udara. Ya, penguasa-penguasa di udara. Jadi ini adalah yang menghalangi sosok dari surga ini adalah penguasa dunia yang menguasai atmosfer dunia atau udara atau angkasa ini secara spiritual. Mereka adalah makhluk roh. Bisa nggak disebut Satan? Bisa saja Satan. Ya. Tapi kalau saya sudah meyakini kan sekarang ini bahwa Satan, kalau Bapak Ibu dengarkan khotbah seri saya tentang Satan, saya sekarang menafsirkan Satan itu baru memberontak, diusir dari surga, jadi penguasa dunia ya ketika Yesus mau berinkarnasi menjadi manusia. Di Wahyu 12 jelas sekali itu. Benar ya? Wahyu 19 ya. Pokoknya tentang naga yang berperang dengan Mikael dan seterusnya itu kan di cerita-cerita itu pas inkarnasi. Saya tidak memahami sekarang ini, saya tidak menafsirkan sekarang ini bahwa Satan sudah ada sejak di dunia ini menjadi penguasa sejak Taman Eden misalnya. Ya bisa saja Satan sebagai makhluk roh dia ke dunia ini, tapi bukan sebagai penguasa. Dan dia masih punya akses ke surga, dia belum diusir di surga. Jadi bisa saja ini adalah makhluk-makhluk lainnya. Yang kita tahu bahwa makhluk-makhluk lainnya itu makhluk-makhluk roh yang dulunya malaikat yang dilempar ke bumi sudah ada dalam Kejadian pasal 6. Bene Elohim, malaikat-malaikat Tuhan. Kalau tafsiran saya ya, sekali lagi ini tafsiran saya, itu sudah dilempar. Dihukum. Kenapa? Ya karena tadi ya, ada yang mengawinkan anak-anak perempuan manusia yang cantik-cantik itu. Ya ini tafsiran sekali lagi, kita bisa berbeda. Tapi intinya sudah ada malaikat-malaikat lain selain yang kita kenal sebagai Satan, sebagai iblis yang sudah dilempar ke bumi ini. Ya. Jadi ini bisa siapa saja, yang pasti ini makhluk spiritual, pemimpin kerajaan orang Persia secara roh. Itu menentang si utusan Tuhan ini. Dan ketika 21 hari tidak ada yang menang. Karena akhirnya sosok ini bisa menghampiri Daniel di tepi sungai Tigris di hari ke-24 ketika Mikael membantu dia, ketika Mikael menolong dia. Benar ya? Kalimatnya kan gitu kan? Nah. Ini mana tadi ayatnya? Nih, ayat 13. Pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lagi lamanya menentang aku, tapi kemudian Mikael, salah seorang dari pemimpin terkemuka, datang menolong aku dan meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Lalu aku datang untuk membuat engkau mengerti. Jadi orang ini, sosok ini, makhluk spiritual utusan surga ini yang sudah diutus dari surga untuk pas hari pertama Daniel berdoa, itu baru sampai ke Daniel di hari ke-24. Itu pun terjadi karena Mikael yang akhirnya membantu dia untuk berperang secara spiritual dengan pemimpin kerajaan orang Persia. Ya taruhlah Satan lah, kalau kita mau menafsirkannya dia. Ya. Sehingga ketika Mikael membantu, ya dia bisa lolos sehingga bisa menghampiri Daniel dan baru sampai kepada Daniel di hari ke-24. Daniel berpuasa atau setelah berpuasa. Ini menarik ya.
Kalau kita open mind begitu, berarti memang antara jarak surga dengan dunia ini ada beberapa waktu lamanya. Sehingga meskipun sosok ini sudah bisa lolos karena Mikael membantu dia melawan pemimpin kerajaan Persia secara spiritual, dia baru sampai ke Daniel 3 hari berikutnya di hari ke-24. Karena kan 21 hari lamanya pemimpin kerajaan orang Persia menentang aku. Jadi dia terhalang, nggak bisa sampai ke Daniel karena 21 hari dihalangi oleh pemimpin orang Persia ini. Ketika Mikael datang, dia baru sampai kepada Daniel di hari ke-24. Berarti ada 3 hari. Ya. Waktu dunia ini. Ya. Yang harus ditempuh sosok ini, ya, dari tempat dia, kita taruhlah surga, atau ketika dia keluar surga, lokasi antara surga dengan bumi, hingga dia bisa sampai ke tepi sungai Tigris. Jadi perjalanan itu cukup panjang. Jadi kalau kita selama ini berpikir bahwa Mikael atau Gabriel itu ketika diutus Tuhan menjumpai kita, ya misalnya hari ini Tuhan suruh Gabriel, tolong jumpai Seno yang sedang tadarusan Alkitab bersama dengan beberapa orang yang mengikuti programnya di Deep Talk with Pase. Ketika pesan itu diterima, memang dimensi waktu kita dengan Tuhan dan surga kan berbeda ya. Tapi kalau kita memahami bahwa detik itu Gabriel langsung bisa menjumpai saya di bumi ini ketika saya lagi recording ini, itu berdasarkan apa yang kita dapatkan di Daniel ini kayaknya nggak sinkron gitu. Tetap membutuhkan waktu. Ya kalau manusia ke surga ya mungkin butuh berapa tahun cahaya gitu ya. Tapi kalau makhluk spiritual ya mungkin hanya membutuhkan waktu 3 hari seperti yang digambarkan dalam cerita Daniel 10 ini. 3 harinya manusia, 3 kali 24 jamnya manusia. Ya, 3 hari perjalanan itu kan kurang lebih kalau naik mobil dengan kecepatan yang normal di tol Jawa, ya kurang lebih Jakarta, dari ujung ya, dari ujung barat Jawa sampai ke nyebrang ke Bali mungkin ya, 3 hari gitu ya. Atau dari Sumatera sekarang ini dari wilayah Lampung ke Bali naik via darat gitu ya. Jadi ya lumayan panjang gitu kan, baru sampai gitu. Ya kalau sekarang dari Jakarta ke Malang ya 12 jam lah kalau non-stop lah, naik mobil dengan kecepatan kurang lebih 100 km per jam. Tapi kan Malang belum ujung Jawa, masih butuh waktu lagi, dan saya dari Serpong ini ketika ke sana ya masih ada ujung lagi, 3 jam, 4 jam, 3 jaman lah menuju ke ujung barat Merak. Ya, jadi kalau dari ujung Jawa ke ujung Jawa yang timur itu kurang lebih ya butuh waktu sekitar ya 24 jam dengan kecepatan mobil yang normal ya, tidak ngebut banget. Jadi cukup panjang perjalanan antara ya ini kalau makanya kita menafsirkan Alkitab itu ya enak gitu kalau kita pakai imajinasi. Intinya saudara, yang saya mau katakan, Daniel ketika berdoa dengan sungguh kepada Tuhan, doanya didengar Tuhan hari pertama. Cuma problemnya jawaban itu baru datang di hari ke-24. Berarti ada sesuatu yang terjadi. Seringkali ketika kita berdoa kepada Tuhan, kok doa kita lama dijawab Tuhan. Apa yang terjadi? Kita seringkali kecewa. Kita lupa bisa saja malaikat yang diperintahkan Tuhan untuk menjawab doa kita, membawa jawaban doa buat kita itu sedang bergumul dalam dunia spiritual. Karena roh-roh jahat yang melihat mereka, karena sesama roh tentu bisa saling melihat kan. Itu menghalangi. Seringkali kita yang sedang berdoa akhirnya kecewa, marah sama Tuhan, tidak percaya sama Tuhan akhirnya karena merasa doa kita nggak dijawab. Padahal jawaban doa itu sedang menuju kita. Ya, belajar dari Daniel 10 ini, maka terus beriman kepada Tuhan, percaya kalau kita doanya benar ya. Doanya bukan untuk tujuan kita, aku, karena dalam konteks Daniel pasal 10 doanya bukan buat aku, bukan buat Daniel, tapi tentang masalah yang besar yang akan terjadi dialami bangsanya di akhir zaman. Ada empati Daniel, ada perasaan Daniel yang galau karena orang banyak, bukan karena dirinya. Makanya saya selalu berkata kalau kita doa nggak usah lah untuk diri kita gitu. Kita itu pasti terpelihara, itu janji Tuhan. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan atas hidup kita. Tapi kita mulai berdoa bagi bangsa ini.
Dalam konteks tadarusan ini saya ingat Pak Jokowi, menteri-menteri sudah bilang 2023 zaman gelap, ya, dunia gelap. IMF mengatakan begitu, Bank Dunia mengatakan begitu. 2023 tuh menakutkan, nggak ada yang pasti. Ya. Nah, kita berdoa nih bagi 2023 ini. Meskipun kata pengamat, kata seluruh orang-orang ekonom itu 2023, pejabat-pejabat tinggi, presiden bahkan mengatakan zaman yang gelap, kita berdoa. Kita mendapatkan ini, meskipun kita nggak mendapatkan vision dari Tuhan langsung, tapi informasi ini kita dapat dari pemimpin kita, dari orang-orang yang valid lah, yang kompeten ketika berbicara itu, yang patut kita percayai. Maka kita harus bersyafaat atas dunia ini, atas bangsa kita Indonesia, atas orang-orang di sekitar kita, keluarga besar kita. Nah, ketika kita lakukan seperti Daniel, saya percaya kita akan diberikan hikmat bagaimana caranya untuk melewati zaman itu nanti yang datangnya dari Tuhan. Ya. Jadi, ayo sama-sama kita belajar memahami Daniel pasal 10 ini. Dan semoga semua yang mendengarkan program ini yang mendapatkan apa yang saya pahami dari rema dari Tuhan pada malam hari ini diberkati semuanya. Ya. Dan kalau sudah diberkati, bisa tolong di-subscribe, di-like, di-share link ini. Dan kalau sudah mendapatkan sesuatu yang berbeda dari yang saya bagikan, boleh ditaruhkan di kolom live chat atau di kolom komentar supaya saya juga diberkati oleh rema yang kau dapatkan. Gitu ya, saudara. Ya, mari kita tundukkan kepala, kita akhiri tadarusan Alkitab kita di Daniel 10. Semoga semuanya dicerahkan dan mendapatkan sesuatu yang baru dari Daniel 10 ini yang saya bagikan tadi. Ya, tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan buat semuanya. Nah, kami percaya kami mendapatkan sesuatu dari Daniel 10 ini dan bisa kami jadikan bekal kami untuk menjadi orang yang peduli atas nasib dunia dan bangsa ini. Jika ketika kami berdoa, kami mendapatkan jawaban dari Tuhan, dan dengan jawaban itu paling tidak kami bisa membagikannya kepada orang-orang di sekitar kami, sehingga ketika kami nanti melewati zaman yang berat itu di masa depan, kami dan orang-orang yang bisa kami pengaruhi bisa menggenapi janji Tuhan, 1000 rebah di kiri, 10.000 rebah di kanan tidak akan menimpa kami semua. Kami mau hidup meneladani apa yang baik dari Daniel. Ampuni salah dosa kami, Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan mula kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Amin. Saudara, terima kasih buat kebersamaannya. Ya, terus dukung doa program ini dan saya dan juga Pelayanan The Way, agar semakin hari apa yang kami lakukan, semakin banyak orang yang diberkati, semakin banyak orang yang akhirnya mengenal kebenaran sejati, dan jadi orang Kristen yang menyenangkan hatinya Tuhan. Selamat istirahat, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Sampai jumpa esok. Haleluya.